최종 판결을 내리겠습니다. 가슴을 여러 번 밟고 걷어차 Berangkat dari sebuah ketidakadilan hukum terhadap narapidana yang membunuh orang tuanya, seorang anak kecil bernama Kim Ji Young merasa dendam ketika menyaksikan putusan hakim yang meringankan hukuman pelaku atas pembunuhan sadis terhadap ibunya, di mana hanya karena katanya punya penyakit mental si pelaku hanya diberi hukuman 4 tahun yang seharusnya 12 tahun. Dan mendengar itu Kim sangatlah kecewa, dan dari sini Kim kecil lantas punya pemikiran tangannya sendirilah yang harus mencari keadilan, dan itu akan berlaku untuk orang lain juga jika bernasib sama seperti dirinya yang tidak mendapat keadilan dari hukum yang ada di negara tercintanya itu. Dan setelah waktu berjalan lebih tepatnya 12 tahun setelah kejadian barusan, scene awal kita diperlihatkan pelaku pembunuhan ibu Kim tadi yang hendak menyiksa seorang supir bis. Si pembunuh kesal lantaran dirinya dilaporkan supir bis karena kedapatan mencuri sempak bolong. Dan tak hanya sekedar menyiksanya saja, si pembunuh juga menghabisinya, yang itu membuat seisi penumpang bis ketakutan sendiri melihatnya. Dan ya, dari kejauhan terlihat nampak sesosok pria misterius yang menutupi kepalanya dengan penutup jaket. Dan pria itu lantas mengikuti si pembunuh sampai ke tempat sepi. Pria itu tidak lain adalah si Kim. Untuk kemudian tanpa basa-basi, tanpa makan nasi terlebih dahulu, Kim pun langsung menghajarnya dan membunuhnya saat itu juga. 그렇지 이 새끼야! 이 씨발! Nah, setelah selesai mendapatkan keadilan pertama atas tewasnya sang ibu, Kim pulang ke rumah yang tempat tinggalnya sendiri cukup kecil dan sangat tersembunyi dari orang lain, alias Kim sangat tertutup. Kim hanya bisa memandangi foto sang ibu untuk bisa melepaskan kangen setelah apa yang terjadi. Dan meskipun puas telah membalaskan dendam atas kematian ibunya, Kim tetap saja bersedih karena ya ibunya tidak mungkin bisa kembali lagi. Dan inilah Vigilante. Kim sendiri saat ini tengah menimba ilmu di sekolah kepolisian, dan ini adalah dosennya, kita panggil saja dia profesor. Dan Kim setiap hari akan berada di asrama sekolah sampai hari Jumat. Karena weekend dia baru boleh pulang. Di sini Kim punya dua sahabat, ada Kang Il dan Lee Min, dan mereka bertiga memang sekamar bersama. Dan di sekolah ini Kim merupakan salah satu murid yang paling berbakat, yang bahkan dari segi olahraga termasuk bela diri pun Kimlah yang paling menonjol di antara yang lain. Nah, begitu weekend tiba, lalu mereka bersiap akan pulang ke rumah masing-masing. Hari Minggu, kedua teman Kim mengajak Kim untuk ke klub malam untuk senang-senang, di mana Kim saat itu juga langsung menolak, sebab Kim punya urusan yang mesti ia selesaikan. Dan begitu hampir sampai di rumah, Kim mendapati ada tetangganya yang kesusahan, untuk kemudian Kim dengan cepat langsung menolongnya. Nah, untuk urusannya Kim sendiri, yaitu apalagi kalau bukan mencari keadilan dengan tangannya sendiri untuk orang lain, di mana si Kim selalu update melihat berita untuk mencari target selanjutnya. Dan begitu ada yang pantas untuk dilenyapkan, Kim langsung riset lebih lanjut untuk mencari petunjuk yang akurat yang mengarah pada sosok si target saat ini berada. 구속영장 기각, 집에다 오줌을 싼다고 말리던 주인을 보고. Dan inilah pelaku yang saat ini tengah diincar oleh si Kim alias Vigilante, sang pengadil hukum jalanan. Saat ini mereka berdua tengah mendatangi orang yang melaporkan mereka ke polisi. Dan di sini mereka yang kesal sekonyong-konyong mengencingi rumah ibu dan anak itu. Para pelaku tidak hanya kesal, melainkan akan membuat perhitungan kembali. Untuk kemudian tak lama datanglah si Kim. Dan saat itu juga si Kim langsung menghajar mereka berdua untuk memberikan pelajaran yang berarti. Nah, selanjutnya giliran seorang dokter yang memiliki kasus sering memperkaos pasiennya saat hendak dioperasi, namun kebal hukum karena nyatanya masih diperbolehkan praktek, di mana si dokter kali ini tidak dibunuh melainkan hanya dibuat cacat saja. Dan di sini Kim menyarankan agar si dokter cari kerjaan lain saja jika dirinya ingin tetap hidup aman setelah ini. 의사 말고 Si
Singkat cerita, esok hari pun tiba. Wanita berambut merah ini bernama Maria. Dia bekerja di perusahaan media massa alias stasiun berita yang sering Kim tonton, dan di sini dia memiliki jabatan yang cukup berpengaruh, dan itu terbukti ketika ia memaksa koordinator untuk merangkum dan menyiarkan berita tentang pembunuhan yang dilakukan si Kim, yang katanya bisa menaikkan rating sebab ini masih hangat-hangatnya, dan Maria sangat paham bahwa berita ini amat sangat diminati warga Korea. Dan Maria sudah punya judul untuk kisah konten ini, yaitu apalagi kalau bukan Vigilante, sang penegak hukum jalanan yang misterius. 그래서 그 타이틀이 뭔데? 비질란테. Nah, di sisi lain tepat saat mereka selesai bermain basket, saat sesi makan berlangsung, mereka mulai diperlihatkan dengan adanya berita Vigilante yang di situ si dokter memberi keterangan yang membuat Kang Il dan Lee kesal sendiri mendengarnya. Berita juga menyiarkan kesaksian sang ibu yang rumahnya dikencingi, dan sang ibu berterima kasih dengan sosok Vigilante yang membuat Kang dan Il memujinya. Ya, meskipun sejatinya tindakan Vigilante tidak sesuai dengan aturan hukum karena main hakim sendiri. Nah, dengan naiknya rating sesuai perkiraan Maria, selanjutnya di minggu depan Maria akan cari cara untuk memancing Vigilante muncul kembali, yaitu dengan cara meliput narapidana yang bebas tidak wajar, dan itu cukup membuat koordinator senang. 사건은 주말에만 터진다. Kembali ke si Kim yang tengah diberi tugas oleh atasannya. Ketika atasannya lengah lalu pergi dari situ, Kim mencari informasi tentang kematian seorang suami yang ditabrak pengguna mobil karena mabuk, dan setelah berhasil mendapatkan, Kim bergegas menuju ke rumah istrinya, dan di situ ternyata ada si penabrak yang menyesal dan meminta maaf, dan Kim melihat penyesalan itu ternyata langsung mengurungkan niatnya untuk membunuh, dan kembali lagi ke si Maria yang akhirnya mendapat satu nama untuk dijadikan konten, yaitu seorang pemerkaos yang bebas namun luput dari media. Pemerkaos ini harusnya menerima hukuman berat, namun sudah dibebaskan karena alasan tertentu, dan saat ini Maria tengah mencari di mana keberadaan sang pemerkaos tinggal. 이건 비질란테가 반드시 물 겁니다. 하지만 과거의 흉악범들은 범죄자의 인권을 이유로 2015년 시윤이 사건도 그중 하나예요. Nah, setelah berita itu disiarkan, padahal kejadiannya udah 5 tahun yang lalu loh, Kim yang mendapat notifikasi live tersebut dengan cepat menyaksikan rentetan pemaparan kejadian pemerkosaan itu dari awal sampai akhir, dan di luar dugaan berita itu ternyata memancing warga masyarakat demo menuntut keadilan untuk si korban. Dan sekarang Maria tinggal menunggu Vigilante muncul ke lokasi ini sampai akhir pekan, yang padahal Vigilantenya sendiri saat ini baru mencari informasi detail tentang sosok si pemerkaos itu. 불을 켜고 하자 그랬어. Hingga ketika malam tiba, bukannya mendapati sosok Vigilante, Maria malah mendapati si pemerkaos akan pergi dari rumahnya. Dan setelah Maria mengikuti, ternyata si pemerkaos menuju ke sebuah dermaga. Si pemerkaos menipu media seolah-olah kabur, yang padahal si pemerkaos akan menuju rumah korbannya lagi. Dan melihat si pemerkaos nggak ada, Kapten polisi pun dengan cepat meminta anak buahnya agar ada yang datang ke dermaga. Lantas ada juga yang ngejagain rumahnya si korban. Nah, setelah akhir pekan tiba, Maria menginstruksikan agar jangan sampai meliput polisi jika nantinya si pemerkaos berhasil tertangkap oleh mereka. Liputlah sosok Vigilante karena itu merupakan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan setelah melihat berita terupdate yang ngasih tahu pemerkaos kabur, Kim yang pintar bergegas pergi ke rumah korban, dan inilah sosok si pemerkaos. Dan ia saat itu berhasil melumpuhkan polisi yang berjaga di rumah korban, yang akhirnya membuat korban ketakutan lalu kabur, hingga terjadilah ketegangan bagi si korban. 네가 내 인생은 싸그리 망쳐버렸다고 이씨. Di saat si pemerkaos tinggal sedikit lagi membunuhnya, saat itulah Vigilante muncul dan membabi buta, dan Vigilante akhirnya sukses membunuh sebelum media dan polisi lain datang. Dan Vigilante tak lupa meninggalkan jejak berupa tulisan yang itu membuat media senang, terkhusus Maria karena misinya berhasil.
Setelah banyaknya kasus kematian yang menimpa orang-orang yang kebal hukum tersebut, semua mata tertuju pada berita itu dan mulai berkonspirasi tentang siapa orang di balik vigilante itu, di mana pihak kepolisian cukup senang karena tanpa perlu susah payah si pelaku udah tewas duluan. Pihak kepolisian terkhusus si kapten di sini hanya bertanya-tanya, siapa sih kira-kira orangnya? Untuk kemudian si kapten dan anak buahnya dikumpulkan oleh atasan. Ini orangnya, kita panggil saja dia Pak Tiger, di mana Pak Tiger cukup kesal karena anak buahnya termakan gorengan media, dan Pak Tiger di sini menginstruksikan untuk selidiki siapa vigilante, lalu kalau bisa tangkap orangnya karena sudah meresahkan. Lah, 현장 통제 제대로 안 했어! 시끄러워지지 않게 이슈 맞고 잡아서 수사해. 알겠어? nah, berhubung kasus vigilante sangat sulit untuk ditangani, profesor yang sejatinya punya jabatan tinggi di kepolisian dipanggil juga untuk menemui Pak Tiger untuk membahas kasus ini lebih lanjut. Profesor meminta mereka berdua untuk lanjutkan tugas mengembangkan aplikasi buatannya, dan profesor selanjutnya langsung menuju ke TKP bersama si kapten untuk mencari apa yang bisa ia jadikan bukti. Nah, akan tetapi karena tak ditemukan apa-apa, si kapten menyarankan untuk temui saja si korban. Yang tak lama lah kok tiba-tiba ada seorang gadis datang protes. Dia memprotes karena kenapa kok polisi malah ingin menangkap vigilante yang udah jelas-jelas pahlawan bagi masyarakat luas. 저렇게 반응하는 사람들이 더 많아지기 전에 이게 해결을 잘한 사람 살인범으로 몰아가냐고요. 안 돼요? Akan tetapi bagi Pak Koordinator ada satu permasalahan yang muncul, di mana karena sering memberitakan vigilante, banyak orang yang pro kontra lalu mengkritik medianya. Pak Koordinator khawatir akan keselamatan perusahaan ini, dan tapi Maria justru menentang karena punya pandangan lain. Maria berteori justru dengan adanya pro kontra, media mereka malah makin naik sebab banyak orang yang menyaksikan, yang otomatis akan menaikkan rating. 시청률 조회수로 권력을 얻는 겁니다. 비질란테 프로모터. 오케이? Nah, daripada ribut-ribut gak jelas yang hanya mengedepankan opininya masing-masing, Maria sudah siapkan 3 orang yang harus dibuat berita untuk kembali memancing vigilante. Dan kala itu vigilante yang tengah berolahraga langsung mendapati 3 orang itu, yang salah satunya ada pria lokal yang bebas padahal sudah bunuh ibu dan anak dengan cara yang brutal. Dan berhubung ini ada hubungannya dengan ibu dan anak, Kim akan mengincar orang ini terlebih dahulu, yang menurut informasi dia sering terlihat ada di sebuah klub malam yang kebetulan sih lokasinya nggak jauh dari sini. 아이들과 엄마를 Setelah memvalidasi kebenaran berita di televisi, secara kebetulan kedua temannya mengajak Kim ke klub malam yang hendak ia tuju, di mana Kim kali ini jelas tidak menolak. Untuk kemudian setelah mereka sampai di klub malam tersebut, Kim akhirnya berhasil mengidentifikasi si pelaku. Tapi tiba-tiba lah kok ada cewek random yang mendekat lalu mengajaknya berkenalan, yang akhirnya membuat Kim sempat terlena. 여기 데킬라. 엄마랑 애들은 내가 안 죽였다. 걔네 둘은 의심스러울 때는 피고인의 이익으로. Nah, karena Kim terus memandangi si pelaku, wanita ini justru mengira Kim ingin pesan narkoboy tapi nggak punya uang, sehingga secara tidak langsung Kim akhirnya mengetahui si pelaku juga berbisnis narkoboy, dan Kim makin mantap ingin segera menyingkirkannya. Dan di sini Kim sempat terlena karena dijejelin narkoboy oleh si wanita, sampai akhirnya ia kobam lalu pingsan, yang ujung-ujungnya malah ngerepotin kedua temannya. Selanjutnya, Kim mencoba mengulik informasi bagaimana cara si pelaku bertransaksi, dan ternyata si pelaku cukup terang-terangan hingga saat ada kesempatan mengintai. Di situ Kim memutuskan mengikutinya, dan ternyata si pelaku pergi ke sebuah tempat rahasia untuk menyimpan uang, yaitu menyimpan uangnya di sebuah rumah reot, yang entah apa maksudnya kok nyimpen duit di situ. Nah, ketika esok harinya tiba, saat hendak mengambil mobil, si pelaku mendapati adanya surat ancaman yang sudah pasti dikirim langsung oleh vigilante sebagai shock terapi. Si pelaku cukup khawatir, dan ia langsung nelpon temannya yaitu si rambut kuning, lalu memintanya untuk melacak nomor tersebut. Nah, tapi setelah dihubungi, ternyata itu merupakan nomor pusat kantor BNN. Untuk kemudian setelahnya ia langsung menemui bosnya, ini orangnya, untuk menyetorkan uang bulanan. Yang setelah dari situ, si pelaku bergegas mengambil semua uang simpanannya, dan ia berniat kabur karena khawatir polisi sudah mencurigainya.
Padahal ini semua ulah vigilante. 어디요? Ya, Kim sudah lebih dulu mengambil uang miliknya dan Kim langsung tuangkan bensin lalu memukulnya. Lalu selanjutnya, sebelum membunuhnya, Kim menyarankan si pelaku untuk minta maaf lalu menunjukkan foto keluarga yang ia bunuh. Untuk kemudian Kim tetap membunuhnya karena si pelaku enggan minta maaf, malah yang ada ngecek terus seolah tak takut mati. 사죄. 승우. Nah, ketika esoknya pihak kepolisian tengah mengolah tempat kejadian perkara, di sisi lain Pak Tiger akhirnya membuat pengumuman penting untuk kasus ini, di mana Pak Tiger memutuskan membentuk sebuah tim khusus untuk bisa menangkap vigilante. Dan tapi rencana itu rupanya menimbulkan banyak kontranya ketimbang pro, karena orang-orang beranggapan polisi terlalu naif dan orang-orang malah menilai polisi tak becus kerjanya, makanya muncul sosok vigilante sebagai penyeimbang. Nah, melihat kejadian itu, Kim tetap santai menanggapinya dan selanjutnya scene dipindahkan ke kantor media yang mereka semua senangnya bukan main karena meraih profit besar dari berita vigilante. Tapi di luar dugaan tidak dengan si Maria sendiri yang justru marah karena belum juga mengetahui sosok vigilante, belum juga menyiapkan berita selanjutnya, mereka malah udah senang-senang. 애써서 만든 미끼를 비질란테가 또 물었는데 여자. 분담해서 위치 포인트 추려내고 거리를 샅샅이 체크해. Setelah semua berita isinya memberitakan orang-orang yang dibunuh vigilante, banyak orang-orang bermasalah yang ujuk-ujuk menyerahkan diri karena takut, di mana pihak kepolisian cukup senang karena akhirnya tingkat kejahatan menurun. Dan tapi berita nggak enaknya, kasus vigilante akan diambil alih oleh tim khusus yang mereka para polisi ini juga dituntut untuk gabung, padahal sejatinya mereka tak suka sebab kepemimpinan Pak Tiger terlalu arogan. Dan tapi si kapten tak bisa berbuat banyak soal ini. 관수대로 넘어갔다. 저희는요? 그 괴물 팀장이랑요? Nah, ini adalah anak buah Pak Tiger selaku ketua tim pasukan khusus yang dibentuk oleh Pak Tiger yang kita sebut saja beliau Tuan Smith, di mana saat ini Tuan Smith tengah menginterogasi si rambut kuning teman si pelaku untuk menanyakan adakah orang asing yang akhir-akhir ini terlihat ada di kehidupan si pelaku, yang tapi bukannya menjawab, si rambut kuning justru ngecek yang membuat Tuan Smith akhirnya emosi. Dan yang terjadi selanjutnya, 사람들 기억에서 잊힙니다.